Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di FF Aero Sharing yang kedua. Kali ini saya akan coba bicara tentang spesifikasi dari Aero. Nah, kebetulan ini adalah Aero pesanan dari pelanggan yang sudah jadi, yang akan segera dibungkus, di packing. Nah, di sini ada speknya. Saya selalu menyertakan ini untuk Aero saya yang dipesan. Saya selalu menyertakan ini adalah spek Aero masing-masing Aero. Masing-masing Aero ada berat, ada spine, FOC, dan tipe fletching spine-nya juga. Ini beratnya, ini kodenya, ini shaft-nya, dan ini ukuran panjang Aero-nya. Nah, saya akan jelaskan bagaimana cara membaca dari spek ini. Kalau saya selalu mencantumkan yang ini adalah kode Aero, gunanya untuk historis. Jadi saya ingat jika ada pelanggan yang sedang memesan Aero saya dan ingin memesan lagi dengan spek yang sama, dia tinggal bilang sebutkan kode Aero-nya, kode apa, itu saya ada speknya. Nah, lalu di sini ada ini jenis shaft. Kebetulan Aero yang baru jadi ini adalah Sika Spruce, dan ini adalah panjangnya, panjang dari Aero. Nah, khusus untuk panjang dari Aero, untuk panjang Aero saya biasa ukur itu dari valley knob ini, dari lembah knob, dari jurang knob ini, lubang knob ini, sampai hingga ke ujung poin. Jadi bukan dari sini ya, dari ujung knob ke ujung poin, bukan. Saya dari lubang knob ini. Kenapa? Karena masing-masing knob, terutama knob plastik ini dan atau juga soft knob, ini memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Jadi jika kita ukur dari ujung, itu tidak akan konsisten panjang Aero-nya. Jadi memang sebaiknya diukur dari lubang knob ini, sehingga konsisten ketika mendapat pesanan misalnya 29 inci, itu betul-betul 29 inci ya, tidak dikurangi oleh perbedaan dari kedalaman lubang knobnya. Nah, di sini tercantum 32 inci. Nah, artinya Aero tersebut karena diukur hingga ke ujung poin, berarti dia cocok untuk pemanah yang draw length-nya di bawah 32 inci. Nah, kalau Aero yang tercantum misalnya panjangnya 30 inci, berarti itu cocok untuk pemanah dengan draw length 1 inci di bawahnya, yaitu 29. Begitu seterusnya. Selanjutnya ada berat 30 hingga 31 gram. Nah, ini contohnya. Ini sebenarnya ini adalah pesanan untuk 2 lusin, dan ini adalah Aero dari nomor 13 hingga nomor 24, yaitu yang lusin yang kedua. Nah, jadi di sini bisa dilihat ukuran berat masing-masing Aero dari Aero 13 hingga 24, itu toleransi beratnya hanya kurang dari 1 gram. Biasanya Aero yang seragam itu toleransi beratnya itu hanya 1 sampai 2 gram saja. Jika lebih dari itu sudah tergolong tidak seragam. Di sini saya juga cantumkan spine. Di situ tertera 47 hingga 57 lbs. Itu berdasarkan standar IMO, Archery Manufacturer Organization. Jadi sebenarnya itu standar spine untuk busur modern ya, namun tetap bisa kita pakai meskipun memang ada perbedaan, tapi itu bisa menjadi patokan. Nah, seperti di sini ada spine 4,5 dan 500. Itu maksudnya satu sisi dia 4,5 dan sisi yang satu lagi dia 500.
Nah, ini perlu kita cantumkan dua-duanya, bukan hanya salah satu, untuk memberi informasi lebih kepada pemanahnya. Jadi memang umumnya error maker akan mengambil jalan tengahnya. Misalnya kayak 4,5 dan 500 ini biasanya mengambil tengahnya itu menjadi 470 biasanya mereka tulis. Tapi kalau saya lebih memilih untuk saya cantumkan dua-duanya agar pemanah dapat info yang lebih baik. Karena memang dia berbeda-beda, selisihnya berbeda-beda. Ada yang benar-benar sama, ada yang selisih cuma 10 poin, ada bahkan jauh sekali. Ada 4,5 hingga 500. Seperti itu. Yang berikutnya adalah fletching, dan sini tercantum parabolik 4 inci helical RW itu adalah right wing. Saya menggunakan sayap kanan. Jadi maksudnya helical itu adalah yang seperti ini, yang seperti baling-baling yang melengkung. Ini adalah helical. Parabolik itu adalah model sayapnya, model fletchingnya. 4 inci adalah ukuran panjangnya. Video sebelumnya saya bahas tentang panjang fletching. Dan right wing itu adalah sayapnya, ini sayap, dan ini adalah sayap kanan. Gitu. Yang terakhir adalah FOC. FOC adalah front of center. Error ini terhitung dia 8 hingga 9%. Itu adalah perhitungan rata-rata dari semuanya. Jadi semua satu lusin atau 2 lusin dari pesanan error ini itu kisaran dari 8, sekian hingga 9, sekian persen. Dan ini FOC perlu dicantumkan agar pemanah tahu menggunakan error ini untuk jarak berapa. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu dia speknya, terutama spek yang saya cantumkan dari error yang saya bikin. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat, dan juga spek seperti ini perlu untuk pemanah infokan kepada error maker. Jadi ini seorang pemanah perlu mengetahui spek apa yang cocok untuk dia, untuk tekniknya. Nah, itu bisa diinfokan kepada error makernya, dan error makernya nanti yang bikinkan sesuai dari spek yang sudah dia berikan. Atau jika memang belum tahu, mungkin bisa berdiskusi dengan error makernya. Jadi sekian, saya harap video ini cukup membantu dan bermanfaat. Jumpa lagi di video FF Error Sharing yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.